Suster, ibu, bapak, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Ibu, Bapak, saudara-saudari, para suster, remaja, orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat mengikuti ibadat Jalan Salib dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi yang disiarkan secara langsung dari Gereja Santo Barnabas, Paroki Pamulang. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Benediktus Yogi Wandono SCY, Pastor Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Pastor Antonius Yuswito SCY, dan Pastor Filipus Aditya Subono SCY. Sekarang marilah kita siapkan hati untuk memulai ibadat Jalan Salib dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita merenungkan dari puji syukur nomor 480. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, secara tiba-tiba kita tenggelam di tengah wabah COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semoga refleksi di Jalan Salib ini membantu kita dan keluarga komunitas merasakan kehadiran Kristus. Semoga di setiap perhentian kita terbantu menemukan Kristus dalam penderitaan saat ini, dan semoga kita tergerak untuk berdoa dan berbela rasa bagi individu dan kelompok yang secara langsung terkena dampak pandemi ini. Saat kita melakukan perjalanan dengan Kristus yang menderita, semoga Dia juga melakukan perjalanan bersama kita. Dan sekarang, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama.
Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat, Yesus dihadapkan dalam sidang pengadilan Pilatus. Sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, tetapi ia harus menyerah pada desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat. Dan Yesus dijatuhi hukuman mati. Ia yang tak bersalah diserahkan kepada rakyat untuk disalibkan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, di awal masa Prapaskah, gereja mengenakan abu di dahi kami dan mengingatkan kami bahwa manusia adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kami berdoa di perhentian ini untuk semua orang. Kami rapuh, kami rentan pada kelemahan, virus, penyakit, dosa, dan aneka bahaya. Namun demikian, semua ini tidak membuat kami menyerah. Kami tidak takut, ya Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut dengan bangkit kembali. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk tetap beriman kepada selama masa sulit dalam sejarah ini. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan semua pasien COVID-19. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus dihina, diludahi, disesah, bahkan mahkota duri dikenakan di kepalanya. Deritanya semakin bertambah ketika ia harus memanggul salibnya sendiri menuju tempat yang bernama Tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Marilah berdoa. Ya Tuhan, di tengah pandemi ini, kami ingat bahwa Engkau telah lebih dulu berdiri dengan semua yang memikul beban mereka sendirian. Kami mengingat orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan sekarang menanggung beban finansial. Kami ingat orang lansia yang kesepian dan tak dikunjungi sanak famili. Saat kami dan mereka memikul salib ini dalam isolasi, semoga kami selalu mampu berpaling kepadamu, yang juga memikul salib seorang diri. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan semua yang kesepian, para lansia yang ditinggalkan, dan semua yang sedang kesulitan keuangan. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin berat. Jalan mendaki membuat beban salib terasa berat. Luka-lukanya mengeluarkan darah. Badannya lemah dan lelah, bahkan batin pun lelah. Hal ini menyebabkan Yesus jatuh dalam perjalanannya. Namun karena cinta dan kesetiaannya, Yesus bangkit dan meneruskan perjalanan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ketika Engkau roboh ke tanah, Dikau mengingatkan kami bahwa Engkau hadir bersama semua orang yang jatuh di bawah beban kesakitan dan penderitaan. Kami ingat terutama mereka yang fisik dan mentalnya telah runtuh akibat virus ini. Semoga Engkau hadir kepada semua orang yang tubuh dan hatinya hancur di bawah beban COVID-19 ini. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan semua yang kehilangan harapan dan putus asa.
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus ternyata tidak sendirian. Maria ibunya setia mengikutinya. Maria ada di pinggir jalan yang dilewati Yesus. Tatapan kasih bundanya meringankan bebannya. Dan bagi Maria, dia ikut merasakan kesedihan dan beban penderitaan yang dialami putranya. Mungkin wajah sang bunda yang sangat familiar itulah yang memberi Yesus keberanian untuk berdiri kembali. Mungkin sang bunda ingat pada Yesus kecil jatuh dikala bermain dengan sahabatnya. Dan sang putra melihat mata yang lama dikenalinya, mata yang mendorongnya untuk bangkit dan mencoba lagi. Meskipun Maria tidak dapat memikul salib untuknya, Kristus dikuatkan oleh kasih-Nya. Kristus menyelimuti Yesus dalam penderitaannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, sama seperti kasih Maria yang memeluk Kristus, kami mengingat semua orang tua yang kasih sayangnya mengelilingi anak-anak mereka, terutama anak-anak yang sakit. Kami berdoa secara istimewa para orang tua yang mendidik membesarkan anak-anak mereka dalam masa pembatasan jarak sosial ini. Semoga cinta orang tua membawa kenyamanan bagi anak-anak, dan semoga Bunda Maria menjadi pendoa bagi wujud keluarga mereka. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan semua orang tua yang bergulat mendidik dan menghidupi anak-anak mereka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah semakin lelah memanggul beban salibnya. Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa oleh para serdadu untuk membantu Yesus memanggul salib. Marilah berdoa. Ya Tuhan, selama pandemi ini, ada begitu banyak orang yang mengikuti jejak Simon dari Kirene. Kami ingat khususnya semua dokter, perawat, dan petugas kesehatan yang seperti Simon diminta untuk membantu memikul salib pasien yang berat, pasien yang bukan teman atau keluarga mereka. Tak jarang mereka bahkan harus menjaga jarak dari keluarga mereka sendiri. Bantulah kami untuk lebih menghargai kerja keras mereka semua. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan semua tenaga kesehatan, baik yang masih berjibaku dengan wabah ini, maupun yang telah gugur sebagai pahlawan kemanusiaan. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus penuh darah dan keringat. Matanya sulit untuk melihat dengan baik. Veronica melihat itu, dan dengan berani ia mendekati Yesus dan menyeka wajahnya. Karena sikapnya yang tulus, Yesus menghadiahi gambar wajahnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga kami melihat sesama dengan hati penuh kasih sayang. Semoga kami selalu peka kepada mereka yang merasa lemah, tersingkir dan dihina. Semoga seperti teladan Veronica, kami berani membantu mereka untuk melihat bahwa mereka juga adalah milik-Mu, anak-anak-Mu, saudara dan saudari kami yang bermartabat. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan Presiden Joko Widodo, segenap pejabat pemerintahan, polisi, tentara, para PNS, guru, peneliti vaksin, dan semua pelayan publik yang dengan berani menjadi tanda harapan di tengah wabah.
Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun Simon dari Kirene dan Veronika telah menolong Yesus, ternyata hal itu tidaklah cukup. Tubuh Yesus semakin lemah, sementara perjalanan masih jauh. Karena beratnya beban salib, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus bangkit lagi dengan tabah dan tekad yang kuat untuk menebus dosa kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, saat kami melewati pandemi COVID-19 ini, kami mendengar berbagai kisah di mana para pasien yang telah merasa lebih baik harus kembali kambuh dan sakit. Kami ingat bahwa Engkau adalah Allah yang hadir bagi semua yang tubuhnya kembali bergulat dengan sakit penyakit dan mereka yang dalam hidupnya jatuh untuk kedua kalinya. Semoga Engkau mengingatkan kami akan makna cinta dan harapan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan mereka yang gagal untuk kedua kalinya dalam pemulihan, dalam cita-cita, dan dalam hubungan kasih. Perhentian ke-8, Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dalam perjalanannya menuju Golgota, banyak orang yang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratap. Yesus pun memberi nasihat kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Marilah berdoa. Ya Tuhan, selama masa jaga jarak dan isolasi diri ini, kami berdoa dengan penuh rasa syukur untuk komunitas dan keluarga, dekat dan jauh, yang telah mendukung kami, yang berdoa untuk kami, dan menyemangati kami. Kami bersyukur untuk komunitas paroki Pamulang yang terus mendoakan semua umatnya, seperti para wanita Yerusalem, keluarga dan komunitas Gerejani, telah menopang kami selama masa yang tidak mudah ini. Syukur padamu ya Tuhan. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan para gembala di paroki dan lingkungan-lingkungan yang berjerih lelah mendoakan dan menyapa kita semua. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah cuaca yang terik, semakin panas, Yesus sungguh-sungguh sudah kehabisan tenaga. Jalan yang semakin menanjak, ditambah luka-lukanya yang mengucurkan darah, semakin memperberat penderitaannya. Tubuhnya tak kuat lagi menahan beban salib. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tetapi sekali lagi, besarnya cinta pada manusia dan ketaatan pada Bapanya membuat Yesus untuk bangkit lagi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, setelah begitu banyak jatuh dan gagal, semoga kami tidak kehilangan harapan untuk menjadi kudus dan bahagia. Semoga rahmat-Mu muncul di padang belantara hati kami. Berikanlah keberanian memulai awal yang baru untuk mengusahakan kehidupan yang baik dan sejahtera. Bantu kami ya Tuhan Yesus untuk tetap melihat kebaikan di tengah krisis saat ini yang melanda dunia. Kami berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan mereka yang putus asa dan mengalami gangguan kesehatan mental karena beban hidup yang begitu berat. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Kau telah menebus dunia. Saat tiba di Bukit Golgota, penderitaan Yesus belumlah berakhir. Para serdadu dengan kasar menanggalkan pakaian Yesus. Luka-luka kembali berdarah karena gesekan pakaiannya. Dan yang paling menyedihkan, Yesus dipermalukan. Ia ditelanjangi di muka umum. Saat itu Yesus menjadi manusia yang paling hina, manusia tanpa martabat. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat yang sangat rentan ini, Engkau hadir bersama semua orang miskin dan terpinggirkan yang mengalami pandemi ini. Kami ingat Para tunawisma yang tak punya harapan untuk mengisolasi diri saat sakit, para narapidana yang tidak bisa menjaga jarak sosial, dan orang miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Kami juga berdoa untuk pembuat kebijakan agar keputusan mereka melindungi mereka yang rentan dan menginspirasi kami untuk saling menjaga. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan kaum papa, para tunawisma, para narapidana, dan semua pengambil keputusan publik. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Kau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus masih terus berlanjut. Para prajurit mencampakkan tubuh Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada kayu salib, palang penghinaan. Ini adalah saat yang benar-benar mengerikan. Kemudian salib itu ditegakkan. Namun sekalipun tangannya terpaku dan menanggung berat beban tubuhnya, Yesus masih sempat mendoakan para serdadu, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, paku manapun tidak mampu menahan cinta-Mu di kayu salib. Kasih-Mu bagi kami semua telah memberikan keselamatan kepada kami, manusia yang dengan begitu tega memaku-Mu di kayu salib. Di tengah pandemi ini, kami berdoa bagi semua yang merasa terpisah dari kasih-Mu, dan bagi mereka yang meragukan kehadiran-Mu. Semoga kami tetap percaya bahwa bahkan di tengah kematian dan kegelapan, cinta-Mu tetap berbicara terang dan hangat membara. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan mereka yang saat ini merasa terpisah dari kasih Tuhan, yang merasa Tuhan tidak peduli dengan hidup mereka. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Kau telah menebus dunia. Sudah jam 12 siang, ketika kegelapan mulai meliputi daerah itu. 3 jam lamanya dalam kondisi gelap, Yesus mengalami kesakitan dan ketakutan, bahkan merasa sendirian. Saat itulah Yesus berseru kepada Bapanya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan tepat jam 3 siang, Yesus menyerahkan dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus wafat.
Dengan kepala tertunduk, Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Sudah selesai, katanya dengan tenggorokan yang haus dan menahan darah. Dengan rasa haru, kita menatap kerendahan hati Tuhan kita, yang cintanya akan mengalahkan penderitaan dan maut. Saat bumi bergetar dan bebatuan bait suci terbelah, salib tetap tegak berdiri dan daya penebusan penuh cinta berakar dalam sejarah manusia. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, dalam pandemi ini kami mengenangkan secara khusus semua orang yang telah meninggal, terutama yang meninggal sendirian dan mereka yang meninggal tanpa ada yang mendoakannya. Kami ingat bahwa Engkau telah wafat di kayu salib, agar kami tidak harus menghadapi kematian sendirian. Engkau tetap hadir dan cinta penebusan-Mu menemani kami untuk pulang kembali ke rumah Bapa-Mu. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan semua jiwa yang berpulang karena wabah ini. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Atas keberanian Yusuf dari Arimatea yang meminta jenazah Yesus pada Pilatus, jenazah Yesus lalu diturunkan. Maria yang dari awal mengikuti jalan salib Yesus, menerima Yesus di pangkuannya. Sekalipun berduka, Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria menjadi teladan kesetiaan bagi kita sebagai orang beriman, karena kesetiaannya mendampingi Yesus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini, kami mengenang kembali welas asih semua perawat, dokter, dan petugas kesehatan yang mendampingi pasien saat mereka meninggal. Meski bukan bagian dari lingkaran terdekat mereka, semua tenaga kesehatan hadir di sana untuk menawarkan cinta dan belas kasihan pada saat kematian para pasien mereka. Kami berdoa dan rasa syukur untuk semua pekerja kamar jenazah, rumah duka, supir ambulan, dan semua yang bekerja untuk merawat jasad saudari dan saudara kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan mereka yang seperti Yosef dari Arimatea tetap menjaga martabat dan mengusahakan penghormatan bagi tubuh yang tidak lagi bernyawa. Perhentian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebab hari Sabat akan mulai, para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, Yosef dari Arimatea dan Nikodemus telah memberikan penguburan yang bermartabat kepadamu. Mereka tidak pernah tahu bahwa gereja akan tetap mengingat keberanian mereka 2000 tahun kemudian. Saat para murid lain telah lari berpencar, Yosef dan Nikodemus, dua murid rahasiamu, saling menguatkan satu sama lain untuk menguburkan tubuh suci-Mu. Dalam masa pandemi ini ya Tuhan, ajarilah kami untuk menemukan kekuatan dan keberanian satu sama lain. Semoga kami setia berdoa bersama dan menemani satu sama lain dalam keheningan makam. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Mari kita berjalan dalam hening dan mendoakan ujub pribadi kita masing-masing
yang ingin kita letakkan di dalam kegelapan makam Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadat dalam salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita melanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Kita nyanyikan lagu pembuka di puji syukur nomor 487, 487, Golgota, tempat Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hukum utama yang diajarkan Yesus Kristus adalah hukum cinta kasih. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Dan kita semua adalah anak-anak Sang Kasih, dan Ia ingin para pengikutnya hidup dalam kasih. Maka marilah kita hening sejenak untuk mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami. Kami ini sering lemah, maka bila kami menyeleweng, bimbinglah kami kembali, agar kami selalu setia kepada perintah-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik,
maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan lagi berkata, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon mawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak aku kenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini.
Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Dalam baca Injil tadi, kita mendengarkan bagaimana Yesus merangkum hukum Taurat dalam 2 frase, yakni mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Dan keduanya ini sejalan, tidak bertentangan, tidak saling bersaing mana yang lebih penting. Orang tidak bisa mengasihi Allah sembari membenci sesamanya, dan juga sebaliknya. Maka di sini kasih menjadi panggilan hidup, menjadi cara bertindak yang tidak bisa ditawar sebagai seorang murid Kristus. Maka kasih inilah yang menjadi patokan kita dalam bertindak. Maka menarik kita merefleksikan kata kasih ini. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, janganlah hanya bertanya apakah tujuannya baik, tetapi bertanyalah lebih mendalam, apakah ini juga bentuk cinta kasih. Saudara-saudara terkasih, seringkali kasih diabaikan demi suatu tujuan yang kita pandang baik. Kita berpikir, asal tujuannya baik, sikap membenci, acuh tidak acuh, kekerasan, itu sah-sah saja dilakukan. Tidak. Tujuan tidak pernah menghalalkan cara. Tujuan baik bukan alasan untuk melakukan tindakan yang keliru. Contohnya, tujuannya baik untuk membuat orang itu kapok atau bertobat dari perbuatannya yang jahat atau merugikan kita. Kita menghakiminya, kita menyebarkan kejelekannya kepada orang banyak dengan tujuan dia bertobat. Tujuannya baik, tetapi caranya mungkin tidak harus diumbar di tempat umum. Tujuannya baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga orang yang kita kasihi, tetapi caranya dengan menipu. Tujuannya baik membantu orang miskin, tetapi dicapai dengan cara korupsi. Dalam suatu latihan rohani, Santo Ignatius Loyola pernah mengatakan, dorongan roh baik itu selalu tampak dari perbuatan, di awal, di tengah, dan di akhir, dan semuanya harus baik. Artinya, tujuan, motivasi kita harus baik, cara bertindaknya harus baik, dan hasilnya harus baik. Maka kalau salah satu dari 3 dimensi tindakan ini tidak baik, tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Maka kita diingatkan bahwa tujuan dan hasil yang baik harus dicapai juga dengan cara yang baik. Dan cara yang baik secara Kristiani adalah mengasihi. Tidak ada perbuatan baik yang berlawanan dengan cinta kasih. Maka saudara-saudara terkasih, sekarang adalah kita lihat target dan keinginan hidup kita. Kalau satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan mengingkari cinta kasih, mengabaikan atau membenci sesama kita, beranilah kita juga untuk mengoreksi target-target itu. Berkat Tuhan,
melimpah bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, pandanglah persembahan kami, semoga berkenan di hati-Mu dan menjadi sumber keselamatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami, para putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Allah segala kuasa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu, sebab Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang menyelamatkan manusia. Dialah tangan-Mu yang menolong orang berdosa. Dialah pembawa damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Allah Bapa kami, ketika kami menjauhkan diri dari hadirat-Mu, Engkau datang menghampiri kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dia Engkau serahkan kepada kematian, supaya kami kembali kepadamu dan hidup saling mengasihi. Maka kami yang berkumpul untuk perayaan pendamaian ini, memohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu. Atas perintahnya kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, Yesus bersantap bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula pada malam itu, ia mengambil piala syukur,
memuji kerahiman-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Allah Bapa kami, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan anugerah-Mu sendiri, kurban yang membawa perdamaian sempurna ini. Bapa yang kudus, kami mohon, terimalah juga diri kami bersama putra-Mu, dan dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, sudilah memberikan roh-Nya kepada kami, agar Ia menjauhkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kami. Semoga Ia membuat gereja-Mu jadi tanda persatuan dan sarana perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga Ia memelihara persekutuan kami dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Bapa yang kudus, sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan ini, persatukanlah kami dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang suci, dengan para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus, dengan semua orang dari segala suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persaudaraan abadi di langit dan di bumi yang baru, yang dipenuhi dengan terang damai-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mencintai Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada segala kurban. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, resapilah kami dengan kekuatan-Mu. Semoga rahmat penebusan yang kami terima dalam perayaan Ekaristi ini makin lama makin kami wujudkan dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.